Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Sehat? Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Namun pembahasannya berbeda. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul. Apa itu Rasul? Apa itu Nabi? Apa tugasnya Rasul? Apa sifatnya Rasul? Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar pelajaran 3. Judulnya adalah Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Nah, tetapi supaya Bu Rida lebih semangat lagi membuat konten pembelajaran yang lebih baik dan menarik sehingga kalian paham apa yang Bu Rida jelaskan, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke. Apakah kamu tahu hidup sederhana? Ada yang tahu nggak? Hidup sederhana itu apa? Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan. Nah, di dalam agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana apapun kondisinya. Jika kita memiliki harta yang lebih, kita dianjurkan untuk sedekah, untuk berbagi dengan sesama. Namun, ketika kita bersedekah, kita harus ikhlas anak-anak. Harus ridho, harus ikhlas karena Allah. Bagaimana cara menerapkan hidup sederhana dan ikhlas? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu, simak penjelasan dari Bu Rida. Konsentrasi. Hidup sederhana itu hidup yang tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak kikir. Kikir, apa itu kikir? Kikir itu pelit. Nah, hidup sederhana itu dia tidak berlebihan dan tidak pelit. Apa itu berlebihan? Berlebihan adalah tidak wajar atau yang aneh-aneh. Coba Bu Rida mau tanya, hidup sederhana itu orang miskin apa orang kaya? Yo. Hidup sederhana itu adalah pola hidup, cara. Nggih? Orang kaya itu juga bisa menerapkan pola hidup sederhana. Nggih? Jadi hidup sederhana itu bukan berarti miskin, tidak. Hidup sederhana itu bukan berarti miskin. No, tidak. Hidup sederhana itu adalah gaya hidup, cara hidup. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Furqan itu sudah dijelaskan, yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Nah, itu sudah dijelaskan anak-anak di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Apa bedanya kikir dengan hidup sederhana? Kalau orang kikir, ketika dia mau bersedekah, dia mau membantu orang lain, dia akan malas, pura-pura gak tahu, dia malas.
Tetapi kalau hidup sederhana, meskipun dia kekurangan, tetapi kalau untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, dia semangat. Nah, itulah bedanya hidup sederhana dengan kikir. Berida ulangi lagi, hidup sederhana itu menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Kalian sudah tahu kebutuhan itu apa? Tahu apa belum? Oke, Berida beri contoh. Contoh 1. Kasus ya. Aldi tadi pagi jam 7 dia itu sudah sarapan, sudah dimasakkan ibunya ayam goreng. Dia sudah makan dan kenyang. Nah, kemudian dia jalan-jalan. Lah ketika jalan-jalan, dia itu tahu ada warung bakso. Lah, dia kepingin makan bakso. Akhirnya dia membeli dan makan bakso. Sekarang kasus yang kedua. Ada anak yang namanya Levif itu dari tadi pagi dia bermain sama temannya sampai dia itu belum sarapan. Dan akhirnya dia merasa perutnya keroncongan. Kemudian Levif pulang langsung ke dapur. Dia makan. Tentunya sebelum makan dia berdoa dulu. Dia makan nasi goreng buatan ibunya dengan lahap. Kasus 1 Aldi dan kasus 2 Levif itu sama atau beda? Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Sama-sama makan, ya kan? Tapi bedanya kalau yang Aldi itu namanya keinginan. Yang kedua Levif. Kalau Levif itu adalah kebutuhan. Kok bisa? Bisa. Berida jelaskan. Kenapa Levif dikatakan kebutuhan? Kebutuhan itu penting. Oke? Tadi seandainya Levif tidak sarapan, tidak makan, dia mungkin akan sakit. Artinya makannya Levif itu menjadi sebuah kebutuhan. Makannya Levif itu adalah sangat penting. Tetapi kalau Aldi itu adalah keinginan. Alasannya, seandainya Aldi tadi tidak makan bakso, dia nggak apa-apa. Karena belum ada sejam yang lalu dia sudah makan. Paham? Berida beri contoh lagi. Asa itu sedang menulis. Lah, ketika menulis pensilnya patah. Padahal pensilnya itu tinggal hanya 1. Kemudian dia pergi untuk membeli pensil. Nah, contoh lagi, kasus lagi. Indi itu di rumah sudah punya pensil banyak sekali. Jumlahnya 10. Tetapi ketika pergi ke toko, dia tahu ada pensil yang bagus-bagus. Dia membeli. Nah, kasus yang Asa, kasus anak yang namanya Asa tadi itu namanya kebutuhan. Artinya apa? Pensil bagi Asa itu penting pada waktu itu. Asa benar-benar butuh untuk menulis lagi ketika nanti ada tugas untuk belajar. Tetapi kalau Indi itu keinginan, artinya apa? Maksudnya bagaimana? Seandainya Indi tidak membeli pensil, gak apa-apa. Uang sudah banyak lagi kok. Di rumah dia sudah punya banyak. Oke, paham? Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Paham ya? Nah, orang yang hidup sederhana adalah orang yang menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Oke, lah hidup sederhana itu apa? Yaitu menerapkan pola hidup yang sewajarnya, menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Nah, itulah hidup sederhana. Contoh perilaku sederhana. Contohnya apa, Bu? 1. Sederhana dalam berpakaian. Contohnya, ketika kita berpakaian itu tidak bermewah-mewahan, apa adanya. Bagaimana baiknya?
seadanya, sewajarnya. Yang penting bersih, yang penting nyaman, yang penting menutup aurat. Nggih, tidak perlu bermewah-mewahan dalam berpakaian. Memakai perhiasan, contohnya pakai cincin, pakai kalung, itu boleh, tetapi sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan malah memancing orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Contoh yang kedua, sederhana dalam bertempat tinggal. Oke, yaitu apa? Rumah yang cukup nyaman ditempati, barang-barangnya juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh, lebih baik tidak usah membeli. Uangnya ditabung saja untuk kebutuhan yang nanti tidak terduga. Ya, contohnya lagi, sederhana dalam menggunakan uang. Artinya ketika kita membelanjakan uang, menggunakan uang itu untuk kebutuhan yang tidak bermanfaat, tidak usah. Next, selanjutnya, sederhana dalam makan dan minum. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika kita makan, ketika kita minum, itu secukupnya saja. Nggih? Karena apa? Ketika kalian makan berlebihan, itu tidak membuat kalian sehat, tidak, malah akan membuat kalian sakit. Pernah kan kalian makan kekenyangan? Gimana rasanya? Gak enak kan? Iya, akan menimbulkan penyakit. Oke, makanya tidak usah berlebihan dalam makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah itu tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Kalau kalian makan berlebih-lebihan, itu banyak sekali mudaratnya, banyak sekali dampak buruknya. Kalian perutnya akan sakit, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apa keuntungan ketika kita menerapkan hidup sederhana? Ada untungnya nggak Bu Rida kalau kita itu menerapkan hidup sederhana? Ada, jelas ada. Apa untungnya? Oke, simak baik-baik. Orang yang hidup sederhana akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Contohnya, 1, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak kalian mendapatkan pahala? Mau kan? Nah, salah satu cara supaya kalian itu dapat pahala yaitu dengan cara menerapkan hidup sederhana. Hidup sederhana itu juga bukan miskin, bukan. Meskipun orang kaya itu juga bisa hidup sederhana. Islam itu mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Islam itu melarang kita untuk hidup berfoya-foya. Nah, kalian tahu nggak? Nabi kita Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang nomor 1 di dunia. Kualitasnya adalah kualitas yang terbaik. Orang nomor 1. Tapi kalian tahu nggak? Nabi saja yang orang nomor 1 di dunia ini, itu Nabi tidak mewah-mewahan, tidak. Nabi itu menerapkan pola hidup yang sederhana. Ya, apalagi kita. Manfaat yang kedua, keuntungan yang kedua, mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros.
itulah setan anak-anak. Setan itu pekerjaannya adalah menggoda manusia untuk berbuat yang tidak baik. Salah satu perbuatan setan adalah menggoda manusia untuk hidup boros. Kalian jangan mengikuti godaannya setan. Harus kita lawan. Keuntungan yang ketiga, memiliki sikap rendah hati dan disenangi banyak orang. Kalian perhatikan dalam hidup bermasyarakat. Coba, orang yang sederhana pasti temannya banyak. Tetapi orang yang boros, bermewah-mewahan, dia gak punya teman. Orang yang rendah hati, apian, baik hati, pasti temannya banyak. Dan sebaliknya, orang yang sombong, orang yang jahat, itu tidak punya teman. Yang keempat, ketika orang itu menerapkan pola hidup sederhana, hatinya akan tenang, tidak gelisah. Selanjutnya, next. Keuntungan selanjutnya ketika kita menerapkan pola hidup sederhana adalah tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Kenapa? Kita itu selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Berbeda dengan orang yang bermewah-mewahan. Ketika orang itu terbiasa dengan hidup mewah, tapi dia gak punya uang, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan? Dia akan mengambil hartanya orang lain, hak miliknya orang lain. Dia gengsi untuk memakai barang-barang yang biasa itu, dia gengsi. Akhirnya jalan pintasnya apa? Dia akan mengambil haknya orang lain. Jangan tidak baik. Berbeda kalau kita hidup sederhana. Kalau kita terbiasa hidup sederhana, kita akan apa adanya. Gak akan kejadian seperti itu. Tidak akan ada kejadian mengambil haknya orang lain kalau kita hidup sederhana. Oke? Kita harus dapat menerapkan pola hidup sederhana. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Daripada kita gunakan untuk hal yang tidak penting, lebih baik kita tabung atau kita gunakan untuk sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa foya-foya, berlebih-lebihan serta menghambur-hamburkan harta adalah merupakan perbuatan setan. Kamu mau emangnya dengan setan? Gak mau kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara bersedekah, berbagi dengan sesama, membantu orang lain. Di dalam surat Al-Isra ayat 27 sudah diterangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddilina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Mau gak kalian jadi temannya setan? Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Pasti kita tidak ada yang mau menjadi temannya setan. Makanya kalau gak mau jadi temannya setan, kita harus menerapkan pola hidup sederhana. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh boros. Itulah yang bisa Bu Rida sampaikan. Semoga kalian memahami dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Harapan Bu Rida,
setelah Bu Rida jelaskan tadi, kalian bisa paham dan bisa menerapkan pola hidup sederhana. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang nurut, menjadi anak yang rajin belajar dan mengaji. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.